Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 29 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Esra Manurung. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virginia. Dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper. Lebih dari segalanya Bapa, lebih dari apapun juga kami berharap padamu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan menjadi doa kami, menjadi ucapan yang terbaik, yang manis yang Tuhan dengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, bersama-sama katakan, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu.
Lebih dalam lagi Bapak Ibu, bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Minta hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Kami bersekutu, kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kira larabas, mari Bapak Ibu naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini yang keluar dari mulutmu adalah penuh dengan ucapan syukur yang berkenan di hadiratmu, yang manis, yang Tuhan dengar. Kami mau tunduk di dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami lebih lagi menikmati, lebih lagi bersekutu denganmu. Kami lihat bukti pembelaan-Mu pada hidup kami. Kami percaya pintu yang baru kan Tuhan buka. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Kami lihat bukti kasih-Mu mengalir. Jangan ada yang berdiam Bapak Ibu. Mari kita menyembah, mari kita memuji lebih dahsyat lagi. Urapi kami Tuhan, kuduskan, layakkan gereja-Mu. Kami minta perkenanan-Mu lebih lagi, lebih dahsyat. Ada otoritas-Mu di tempat ini, di gereja-Mu, di tempat ini. Mari kita angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tinggi Bapa tangan-Mu. Kami berserah total di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah hal yang tidak pasti, tapi kami percaya kami punya Allah yang pasti. Kami punya Allah yang hidup, yang bekerja buat kebaikan, buat setiap kebaikan bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari beri syukur dan beri puji, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur. Dalam roh dan kebenaran.
beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat untuk saudara dan saya. Ada amin. Kami yakin, sekali lagi bersama singer, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu serukan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja kebaikan. Amin. Beri syukur, oh come on. Ku yakin namamu beserta. Sekali lagi dalam hadiratnya. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Yang percaya, yang percaya. Beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Yang yakin dan percaya, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi namanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi nama yang kudus, nama yang hidup, namanya Yesus yang siap bersorak demi kemuliaan namanya bersama. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Ada sukacita dalam hadiratnya, amin. Sekarang tengok kanan kiri, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kasih senyum, kasih senyum. Katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Come on. Engkau adalah batu karang yang teguh. Bersama kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami naikkan sorak-sorai kemenangan. Come on. Kau batu karang yang teguh.
masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tangan bersama-sama, come on. Dia agung dan perkasa, layak dipuji dan disembah bersama malaikat. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus sembah perlindungan, tubuh pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus. Jemaat Tuhan, agung dan perkasa, berjaya Yesus, Yesus. GBI wow, serukan tempat perlindungan. Siapa? Sekali lagi bersama-sama singer katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus sembah perlindungan, tempat perlindungan, Dia tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, panggil Dia, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Sekali lagi bersama-sama bersorak, nyatakan. Siapa namanya Bapak Ibu? Dia Allah yang perkasa, karena agung, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Masih ada semangat, amin. Masih lebih mau dahsyat lagi buat Tuhan, katakan haleluya. Come on. Kita tepuk tangan bersama. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Come on. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena siapa? Dia bersamaku. Kita punya Allah yang setia, menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, siapa? Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama
tinggi-tinggi yuk. Dahsyat. Ada pengharapan yang baru. Ada kemenangan yang baru. Ada kesembuhan. Ada pemulihan. Ada terobosan. Ada berkat yang baru. Nah, bersama-sama singan. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Umat yang lebih daripada pemenang, kita kasih tepuk tangan. Sorakan haleluya. 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 Ada sukacita, amin. Siapa yang siap ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kasih tos kanan kiri, katakan aku siap. Aku siap. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Ada kemenangan, ada pemulihan, bahkan ada hatinya Tuhan ada bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Bersama, tidak dapat aku mengukurnya. Kasih Tuhan luar biasa ya. Tidak dapat aku menghitungnya. Ada kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Amin, amin Oma. Kita bersyukur buat Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita naikkan pujian ini bersama. Lebih dari yang telah lebih dari
Segala pujian, hormat, puji-pujian untuk-Mu. Biarlah nyanyian kami, ucapan syukur kami, renungan hati kami menyenangkan di pendengaran dan di hati-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah, merayakan kebaikan-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau mengambil waktu untuk belajar sama-sama, merenungkan firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dengan firman-Mu, apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Mu, kami dihidupkan. Dengan firman-Mu, kami diubahkan. Dengan firman-Mu, semua yang mustahil bisa terjadi. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, dan konsentrasi kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk memberikan kami revelation, pewahyuan, pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua tim musik. Terima kasih. Bapak Ibu semua, shalom, selamat siang. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan jemaat GBI Wow di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua hari ini dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, hari ini judul firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar adalah Undivided Heart. Hati yang bulat untuk Tuhan. Hati yang hanya punya satu master, yaitu Tuhan. Amin. Amin. Kita akan sama-sama baca dari Mazmur 86 ayat 11. Saya baca untuk Bapak Ibu semua. Kalau ada di screen kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud. Bapak Ibu semua, pernahkah kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan mengadakan refleksi diri? Kalau ditanya kepada diri sendiri, apakah saya adalah orang yang takut akan Tuhan? Sekarang ini kita hidup di dunia yang sama-sama kita perhatikan kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Kenapa orang bisa begitu jahat? Kenapa orang jatuh ke dalam dosa dan kejahatan yang sama berulang-ulang? Itu bukan karena dia lemah, tapi karena tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah satu frase yang diulang-ulang di Alkitab yang kita baca ratusan kali, bahkan mencapai 300 kali. Itu artinya penting. Hati yang takut akan Tuhan ini sekarang sangat dibutuhkan di generasi ini. Pernah gak Bapak Ibu berpikir, emang kalau saya buat yang baik ya gak dilihat orang ketika saya sendiri, emang ada ya artinya? Mungkin Anda bekerja, sudah memberikan dedikasi yang begitu tinggi, tapi gak juga dihargai. Anda mengharapkan dipromosi, Anda jujur, Anda melakukan apa yang Tuhan suka. Tapi pernah gak Anda berpikir, emang Tuhan lihat ya, mana sih Tuhan? Kok lama banget sih Tuhan hasilnya saya lihat? Kok seolah-olah saya hidup untuk Tuhan, kok gini-gini aja? Nah, siang hari ini izinkan saya menguatkan Bapak Ibu semua untuk tidak menyerah dalam hidup takut akan Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, berikanlah aku hati yang bulat untuk takut akan nama-Mu.
takut akan Tuhan akan memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa. Yang bukan hanya manfaat-manfaat yang bisa kita lihat Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 18 bunyinya begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Orang-orang yang hidup di dunia ini Bapak Ibu yang tidak takut akan Tuhan, mereka fokus kepada apa yang kelihatan. Mereka fokus kepada apa yang mereka bisa rasakan, bisa pegang. Mereka nggak peduli dengan apa yang tidak bisa dilihat. Mereka penting sekali apa kata orang. Penting sekali apa yang nampak di depan orang. Sibuk memikirkan apa yang orang pikir. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat. Sibuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Sibuk untuk menunjukkan betapa suksesnya dia. Ini adalah kesibukan orang-orang yang ada di dunia ini. Mau makan apa, pakai baju apa, prestasinya apa, uangnya berapa. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kita orang yang takut akan Tuhan, cara berpikirnya kita berbeda. Ketika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menghargai, kita punya takut akan Tuhan. Ada satu lagu lama yang waktu saya masih remaja, waktu itu baru lahir baru, saya belajar mengenai kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan melalui lagu ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, From a Distance, God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. Waktu saya remaja, saya dengar lagu ini, saya baru sadar bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat, bahkan ketika orang lain tidak menghargai kita, Tuhan melihat. Dan perlu iman untuk percaya hal ini. Ketika kita melakukan yang benar, ketika kita melakukan yang jujur, tetapi tidak dihargai, Bapak Ibu, Tuhan melihat. Ketika Anda sebagai seorang istri berpegang kepada sumpah untuk setia kepada pernikahan, rasanya ada perasaan yang bilang sia-sia semua ini. Sia-sia saya setia. Tapi ketika Anda melihat Tuhan dan Anda tahu Tuhan gak suka perceraian. Anda mulai melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Bahwa Tuhan sedang bekerja. Jangan-jangan malah saya sebagai istri yang sedang dibentuk sama Tuhan. Ini hal-hal yang tidak kelihatan. Orang-orang yang takut akan Tuhan sangat memperhatikan yang justru tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu Bapak Ibu kekal. Apa kata orang? Bagaimana kita hidup di dunia ini, keadaan kita, itu semua kelihatan. Apakah Anda dan saya peduli dengan apa yang tidak kelihatan ini? Apakah kita adalah orang yang takut akan Tuhan? Banyak loh teman-teman di dunia sekarang yang sama-sama kita ngaku kita cinta sama Tuhan. Oh, aku sayang sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tetapi dari perbuatannya kita tahu dia gak takut sama Tuhan. Dulu waktu bangsa Israel dapat 10 perintah Tuhan. Lalu ada awan yang begitu kelam. Ada suara yang begitu menakutkan. Lalu mereka takut. Mereka takut sama apa itu? Aduh Musa, kami gak mau dekat-dekat sama suara itu. Kamu aja sana, kamu yang pergi. Kami gak mau dekat sama Tuhan. Lalu mereka pergi jauh-jauh. Mereka takut sama Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan di perjanjian lama. Di mana orang sama Tuhan itu takutnya itu adalah ketakutan. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kita hidup di perjanjian baru. Di mana Tuhan bukan memberikan kita lagi 10 hukum Taurat yang sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dia datang sebagai kasih. Dia datang sebagai cinta. Dan kalau kita mengerti bahwa Tuhan adalah kasih, takut kita sama Tuhan itu adalah respect. Kita segen sama Tuhan. Kita gak berani main-main sama Tuhan. Walaupun gak ada yang lihat, kita gak berani main-main sama namanya.
Hari ini nama Tuhan Yesus itu dipakai buat kaget, dipakai buat ngutuk, dipakai buat sembarangan keluar dari mulut orang. Gak ada takutnya sama sekali. Sembarangan aja ngomong nama Tuhan. Padahal jelas-jelas God is love. Dan dia sempurna. Mazmur 25 ayat 11 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita takut sama Tuhan, nomor satu yang akan berbeda. Kita akan menjadi manusia-manusia yang sama di dalam dan di luar. Hari ini Bapak Ibu, Anda bisa lihat orang ya penampilannya bagus banget. Pas Anda tahu hidupnya hancur-hancuran. Semua hanya make up luar. Kalau kita mengerti takut akan Tuhan, hidup kita sama Bapak Ibu. Di dalam, di luar sama. Gak ada pecah-pecah, hati kita utuh buat Tuhan. Dan upah yang kita dapat adalah Anda bening, tulus, kayak kristal. Sulit dijatuhkan. Kecuali emang orangnya jahat banget mau jatuhin Anda. Kenapa? Sebab sama, gak ada yang mau ditutup-tutupin. Nomor 2, Anda akan mendapatkan persahabatan dengan Tuhan. Gak ada itu orang gak takut sama Tuhan, deket sama Tuhan. Mana bisa? Dia pasti takut. Takutnya lain. Dia ketakutan, bukan respect. Karena orang yang takut akan Tuhan, jelas dia akan mendapatkan friendship with God. Bapak Ibu mau gak sih berteman sama Tuhan? Jadi sahabatnya Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan pikirkan, perjanjiannya akan diceritakannya kepada Anda. It's amazing kalau kita bisa sahabat sama Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang nanya, emang bisa dengar suara Tuhan? Sering teman-teman saya di dunia bisnis, mereka suka tanya, emang bisa ya dekat sama Tuhan? Emang Tuhan bisa ngomong? Kita, anak-anak Tuhan, tahu loh kapan Tuhan ngomong sama kita. Kalau kita bersahabat sama Tuhan, sulit Bapak Ibu hidup di dunia ini kebingungan. Dan akan jarang sekali kita ngomong pusing, bingung, jarang. Kenapa? Karena kita sahabatan sama Tuhan. Dia nuntun perjalanan kita. Yang ada orang heran lihat kita. Loh kok kamu melewati begitu sulitnya masalah? Kok kamu gak bingung? Gimana mau bingung? Orang tiap hari berteman sama Tuhan. Bagi dunia ini mustahil. Jadi kalau hari ini masih ada di antara kita yang berpikir, emang bisa deket sama Tuhan? Emang bisa ya dengar suara Tuhan? Tuhan itu ingin menjadi sahabat kita. Dia tidak panggil kita hamba. Di dalam Yesus kita tidak dipanggil hamba. Dia panggil kita, you are my friend. Dan untuk bisa bersahabat dengan Tuhan, perlu takut akan Dia. Yang ketiga, Amsal 1 ayat 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Full despise wisdom and instruction. Bahasa Indonesianya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan segala pengetahuan. Bapak Ibu, kalau Anda hidup dalam takut akan Tuhan, waktu kita duduk sama orang, kita bisa lihat orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa tahu dia takut akan Tuhan apa enggak. Dari mana? Ada hikmatnya. Ketika dia bicara, orang bisa catat loh omongan dia. Dan dunia ini heran, kamu kok bisa secerdas itu? Kamu kok bisa mikir kayak gitu? Dia juga iya ya, gak tahu ya. Kenapa? Inspirasi dari firman Tuhan. Inspirasi Roh Kudus. Dia juga gak ngerasa dirinya hebat. Dia juga gak ngerasa dirinya pinter. Tapi dia tahu ini mestinya begini, ini caranya gini. Ini loh, kalau di kantor ada orang yang takut sama Tuhan, bosnya pasti akan panggil dia, kamu sini. Kamu tuh biasanya mikirnya lain sendiri. Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan dunia. Tapi orang yang gak takut Tuhan,
Diomongin apa, jawabnya apa. Salahnya itu lagi. Jatuh ke lubang yang sama di situ-situ lagi. Sebetulnya dia bukannya bodoh, bukan. Dia gak takut sama Tuhan. Emang kenapa orang korupsi? Gak takut sama Tuhan. Dia gak lihat yang gak kelihatan. Dia gak tahu waktu dia tulis yang berbeda dengan apa yang menjadi angka sebenarnya. Dia gak tahu loh, Tuhan lihat. Bukan dia gak tahu, dia gak peduli, dia gak takut. Dia lebih penting aku dapat duit. Kenapa ada partner yang bisa jahatin partnernya? Kenapa ada teman yang bisa tusuk temannya dari belakang? Gak takut sama Tuhan. Kenapa ada orang bisa pinjem uang gak dipulangin? Apalagi kita anak Tuhan. Kalau udah minjemin gak boleh nagih lagi. Malah gak usah ditagih. Yang dipinjemin lebih galak loh. Kenapa? Dia gak takut sama Tuhan. Alkitab tuh bilang loh, orang yang takut akan Tuhan tuh bayar utang dan pegang sumpah walaupun rugi. Kenapa keluarga berantem rebutan harta gara-gara uang? Kenapa? Nggak takut sama Tuhan. Kenapa angka perceraian nomor 1 adalah uang? Nggak takut sama Tuhan. Duit lebih penting daripada kesetiaan. Dia nggak percaya Tuhan bisa mengubah rumah tangganya. Nggak percaya karena nggak takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan is the beginning of the knowledge. Sudah saatnya anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan punya iman, bangkit, berbicara sebab kata-katamu penuh dengan hikmat. Jangan diam, anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan, speak up. Ketika ada masalah di kantor, Pak, saya punya pemikiran, ngomong, Anda akan lihat hikmat Tuhan keluar melalui Anda. Nah, orang akan tercengang, loh kamu tuh lulusan Indonesia, kok bisa secerdas ini? Karena takut akan Tuhan. Perempuan yang takut akan Tuhan, bapak-bapak, beda mulutnya. Tapi perempuan yang gak takut sama Tuhan, sembarangan ngomong. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kenapa? Dia gak takut sama Tuhan. Waktu dia mau ngomong salah, ingat, Tuhan dengar, Tuhan lihat loh. Anak-anak sekarang kalau ngomong, ditanya apa kabar, dia bisa jawab loh, kabar buruk gitu. Gak takut. Sembarangan aja. Malah kalau ngomong yang benar kayaknya gak keren gitu. Apa itu? Gejala apa? Orang gak takut sama Tuhan. Kalau Anda mau brilliant seperti Yusuf, brilliant seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas dari teman-teman. Ini berkat untuk orang yang takut sama Tuhan. Anda akan menjadi yang terbaik di bidang Anda. Sebab Tuhan dekat sama Anda. Dia bisa bisikin, kamu begini, kamu strateginya kayak gini. Besok kamu disuruh bos kamu begini. Tuhan ngajarin loh. Ngomongnya begini. Kalau lagi di depan klien kamu mau bikin perjanjian. Kamu begini duduknya. Kamu begini. Dia akan ajari kita langkah demi langkah. Sebab Tuhan itu firman-Nya suluh dan juga terang. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya ajak Anda rise and shine. It's your time. Tuhan gak lupa semua kesetiaan Anda. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan di tempat yang tersembunyi. Tuhan mau kasih upah. Lalu Lukas 1 ayat 50. God's mercy is reserved for those who fear Him from generation to generation. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini janji Tuhan untuk kita orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak kita mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Berpegang kepada iman kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan setia kepada anak-anak kita. Anak kita heran, saya anak perempuan yang takut akan Tuhan. Mama saya takut sama Tuhan. Mama gak menerima upahnya di dunia ini karena dia meninggal masih muda. Ya. Begitu mama melahirkan dia meninggal, saya anak perempuan yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya jerih payah mama saya tidak sia-sia. Saya menikmati hidup sekarang dalam takut akan Tuhan. Saya menikmati banyak sekali promosi dari Tuhan. Menikmati berkat dari Tuhan. Bisa jadi berkat, bisa bersaksi, bisa membagikan firman Tuhan. Ini semua adalah upah untuk ibu yang takut akan Tuhan. Kasih setia Tuhan turun ke anaknya dan akan turun ke cucunya. Amin. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan, janji Tuhan, I will be faithful to you from generation to generation. Tepuk tangan buat Tuhan.
Anda khawatir akan masa depan anak-anak Anda? Pegang janji Tuhan ini. Lukas 1 ayat 50. Kadang-kadang untuk menuju takut akan Tuhan, anak-anak kita ke kiri kanan, kita nggak bisa kontrol. Ketika anak kita sudah dewasa, waktu kecil anak saya itu dikenal orang-orang, Bu, ibu pakai remote control ya, anak saya nurut semua. Karena kita ikut pelajaran parenting, kami praktekkan parenting dari mereka lahir. Jadi ketika mereka udah 20 tahun semuanya beda. Karena mereka sekarang udah bukan anak-anak, mereka udah orang dewasa, nggak bisa lagi, nggak boleh, nggak bisa. Anak-anak mesti dibiarkan, kasih space untuk dia bertumbuh menjadi dewasa dan punya hubungan sendiri sama Tuhan. Kita orang tua gimana? Pegang janji Tuhan bahwa perempuan dan laki-laki yang takut akan Tuhan, anak-anakmu akan mendapatkan anugerah kemurahan dari Tuhan dari generasi ke generasi. Jangan hilang harapan Bapak Ibu. Jangan ketika anak-anak kita sedang berproses, kita malah kehilangan kepercayaan dan bilang, dasar anak setan itu, gak boleh. Dia anak kita, anak Tuhan. Ya, ini di jemaat ini gak ada yang ngomong kayak gitu. Gak ada ya, itu orang-orang di luar sana. Anak-anak kita itu mendapatkan mercy. Kemurahan Tuhan ada atas mereka. Nanti Anda akan dengar, Mama aku dulu di interview, aku terima job. Anda akan lihat, kok dulu Mama cari kerja susah sekali. Kamu kok sekarang bisa dapat kerja dengan begitu favor. Itu adalah upah takut akan Tuhan untuk orang tuanya. Amin. Kualitas hidup ya. Nomor 1 tadi apa? Kita menjadi orang-orang yang sama di dalam di luar, integritas, melihat apa yang tidak kelihatan. Orang yang integritas begitu, dia lihat yang tidak kelihatan, dia peduli. Yang kedua, kita dapat persahabatan dengan Tuhan. Yang ketiga, Anda mendapatkan hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan yang membuat Anda beda dari teman-teman Anda. Keempat, kalau Anda adalah anak orang yang takut akan Tuhan atau Anda punya anak dan Anda takut akan Tuhan. Berkat keempat adalah God's favor and mercy. Mengikutimu dari generasi ke generasi. Nomor 5, kualitas hidup. Orang-orang yang takut akan Tuhan bukan orang-orang yang jago pesta. Mereka bukan orang-orang yang hidupnya pesta pora setiap hari. Mereka orang-orang yang hidupnya secukupnya. Mereka orang-orang yang berpadanan dengan apa yang ada. Dan mereka punya lebih untuk bisa memberkati. Nah, orang-orang seperti ini mengerti apa itu kualitas hidup. Mereka bukan hidup sembarangan kayak orang pinggir jalan. Mereka punya kualitas hidup. Bisa jadi gaji mereka cuma sekian. Tetapi cara hidup mereka berkualitas. Contoh. Orang-orang yang takut Tuhan, mungkin sekarang gajinya masih di bawah, masih UMR. Bagaimana kualitas hidup Bu kalau gaji UMR? Oh kalau Anda takut akan Tuhan, Anda cerdas. Kami juga dulu gaji UMR. Waktu gaji masih UMR, kami masak tiap hari, suami saya bawa bekal ke kantor. Terhormat. Terhormat kan? Nanti bos suami saya selalu tanya, hari ini Ibu Esra masak apa? Gitu. Itu kan terhormat bawa makanan dari rumah. Berkualitas. Kita tahu lagi apa yang kita makan. Emang harus. Kayak orang yang punya uang banyak harus makan di restoran. Kita bisa hidup secukupnya dan tetap terhormat, berkualitas. Lihat kemarin orang-orang pada heboh, seneng sekali lihat Paulus naik apa, mobil apa? Innova. Emang harus ya Alphard baru hidup berkualitas? Siapa bilang? Anda bisa naik Innova dan Anda tetap diberkati takut akan Tuhan. Anda juga bisa naik Mercy, ditanya naik mobil apa? Mercy, berapa harganya 1M? Nyetir sendiri? Enggak disetirin, oh ya mobilnya apa? Bus. Transjakarta, emang kenapa? Itu juga bermartabat. Amin, tepuk tangan buat kita semua. Ingat, siapa yang setia dengan hal kecil, satu hari Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Saya mau cerita sama Anda ya, waktu baru kerja, Bapak Ibu, kami itu kerja naik kereta api. Kereta apinya bukan KRL ini Bapak Ibu. Nanti Google sendiri. Itu kereta api merah dari Tanah Abang Kota menuju Rengas Dengklok yang warna merah. Yang di atasnya ada orang. Pernah? Nah, Pak Iwan umurnya mirip jadi tahu. Kalau yang masih muda yang mana ya gitu. Mereka taunya udah KRL yang cakep. Dulu belum sayang. Dulu keretanya itu di sambungannya ada orang.
Iya, di pintu ada orang, di pintu aja bisa 30 orang, Dek. Di atas tuh orang juga, tinggal dikit kesundul listrik, nggak ngerti tuh apa yang terjadi. Itu dulu kereta kami naik pergi kerja. Saya naik itu tiap hari. Nggak punya motor, nggak punya motor. Pernah mau nyicil motor ditolak Pak Iwan. Nyicil motor aja ditolak, tapi kami takut akan Tuhan Pak Iwan. Emang kenapa? Itu indah sekarang kalau dikenang. Saking penuhnya orang itu Bapak Ibu kereta ya. Suami saya itu cium tangan orang, dipikir tangan saya. Saking penuhnya itu orang kaget. Saya bilang kamu cium tangan dia bukan tangan saya. Saking tangan semua itu di pegangannya. Sekarang itu manis untuk dikenang. Saya ingat banget lagi hamil ya. Berdiri di kereta. Sampai saya kena-kenain perut saya kayak yang duduk. Maksudnya tukeran dong Dek duduk gitu. Nih anak-anak muda ya kalau di kereta ya zaman dulu ya. Supaya dia kasih saya, dia gak kasih saya duduk loh. Ya berdiri aja saya sampai Bintaro gitu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan udahlah Tuhan bentar lagi saya punya anak. Udahlah Tuhan kasih saya mobil lah gak bisa lagi nih naik kereta. Tuhan akan kerja sesuai doa dan permintaan kita juga kan. Tapi kita setia dulu dengan hal-hal kecil. Emang kenapa? Pak Iwan juga dulu pernah naik kereta gitu? Enggak ya kayaknya ya. Mungkin Pak Iwan sama Bu Ala naik motor pernah? Saya nggak sempet naik motor Pak, soalnya mau nyicil nggak di ACC, kebayang kan? Tapi ingat, sampai hari ini bisa jadi berkat. Itu semua hanya musim. Barang siapa setia dengan hal-hal kecil, kepadanya satu hari Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Amin. Kan indah sekarang dikenang ceritanya. Ada waktunya Tuhan juga tahu kok batas-batas kekuatan anaknya. Kalau langsung dikasih mercy juga mungkin waktu itu sombong jadinya. Ya kan Tuhan tahu waktunya. Jadi ingat ya, Amsal 10 ayat 29, takut akan Tuhan membawa kita kepada kualitas kehidupan. Saya baca bahasa Indonesianya ya, ini tadi saya udah buka juga. Ini ya, takut jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Ya, jalan Tuhan adalah benteng yang lurus tapi kehancuran bagi pelaku kejahatan. Mungkin untuk orang-orang tertentu ya, zaman sekarang gak mau susah, gak mau lewatin proses, maunya cepet sukses, maunya cepet kaya. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka tahu Tuhan kau yang mengangkat, kau juga yang bisa menurunkan. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum mengangkat, ingat, ada tulisan di Yakobus begini, bagus sekali. Dia bilang, kalau kau lagi sedih, berdoa. Tapi kalau kau lagi gembira, menyanyi puji Tuhan. Jadi ketika Anda merasa Tuhan, aku udah takut Tuhan. Cuman aku belum melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, berdoa. Nyatakan doamu kepada Tuhan. Tuhan tahu batas anaknya, gak usah takut. God is, no, Tuhan itu kasih. Apa? God is love. Kita takut sama Tuhan bukan karena kayak bangsa Israel itu yang ketakutan sama suara Tuhan. Kita takut sama Tuhan karena kita melihat cintanya yang begitu sempurna. Sampai kita gemeter lihat Tuhan. Itu. Takut yang datang dari respect. Dari kasih. Kita kalau suami istri ya sudah menikah. Lama-lama ya kita menghormati suami kita itu karena respect. Kita lihat perjuangan dia, kita lihat kesetiaan dia, kita lihat walaupun banyak kelemahannya tapi banyak juga kelebihannya. Jadi kita respect kepada perjuangan dia. Bukan kayak waktu muda, lo mesti gini, mesti gini, mesti begini, mesti begini. Enggak, udah beda. Saya menikah sudah 27 tahun. Sekarang sama Pak Ivan itu kami respect. Pak Ivan sangat menghormati saya tahu. Dan saya berjuang menghormati beliau. Itu sama-sama dia berjuang, saya berjuang untuk saling menghormati. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan lihat. Kenapa kita setia? Karena Tuhan lihat. Kenapa gak mau, maaf ya, ke kiri kanan, selingkuh-selingkuh. Kenapa gak mau? Bukan daging ini gak bunyi. Kita gak mau, kenapa? Sebab from a distance, God is watching us. Jangankan kita sentuh, kita pikir aja tentang dia yang gak benar, Tuhan lihat loh. Terus gimana Bu?
takut akan Tuhan membuat Anda powerful terhadap dosa. Anda powerful terhadap dosa karena takut akan Tuhan. Amin Pak. Anda gak berani, dosa bagi Anda bukan kita kuat. Bukan kita kuat, bukan soal kuat atau lemah. Soal kita takut Tuhan Pak. Kita ini semua lemah. But the fear of God make you powerful. Saya mau kasih kuat Bapak Ibu semua sebagai jemaat Tuhan. You are powerful in the fear of God. Justru kalau kita gak takut akan Tuhan, kita dimainin sama dunia ini. Saya bacakan ya, Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi waktu bangsa Israel ngelihat awan yang kelam, mereka semua nggak mau deket Tuhan. Nah ini bagaimana mungkin orang takut sama Tuhan tapi nggak mau deket sama Tuhan karena takutnya salah. Paham ya Bapak Ibu? Kalau kita takut akan Tuhan dalam versi yang salah, kita malah menjauh dari Tuhan. Tapi kalau Anda takut akan Tuhan karena kasih Tuhan, Anda segan, Anda hormat sama Tuhan, Anda malah mendekat sama Tuhan. Sebab Anda tahu kasih-Nya sempurna dalam kelemahan kita. Jadi untuk menang dari dosa dunia ini semakin hebat Bapak Ibu. Baru-baru ini saya dengar kejadian ada anak kecil sampai meninggal diperkosa anak-anak remaja. What happened? Karena apa? Nonton porno kan? Sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Gak takut sama Tuhan. Kenapa gak takut sama Tuhan? Gak diajarin orang tuanya takut sama Tuhan. Kita boleh kok Bapak Ibu melarang anak kita jangan nonton porno. Boleh. Dan kalau ada yang masih terbelenggu hari ini minta sama Tuhan, doanya Raja Daud, Tuhan berikan aku undivided heart. Hati yang bulat untuk takut akan Tuhan. Sehingga ketika Anda mau buka, roh takut akan Tuhan itu membuat Anda bilang, gak mau. Saya memilih takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Yang ketujuh berkatnya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nomor 7 adalah mindset, the mind of Christ. Bapak Ibu, kalau kita mau hidup damai di dunia ini, kita butuh pikiran Kristus. Apa itu? Pikiran yang mengasihi, melayani, memberi, merendahkan diri. Bukan lagi yang me, bukan. Tapi dari Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan segala kemuliaan. Pikiran ini hanya kita yang bisa kendalikan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau seorang laki-laki melihat perempuan dan dia menginginkan perempuan itu, dia sudah berzina, susah banget ya. Baru mikir aja udah berzina, susah kan? Tapi Bapak Ibu ada harapan. Anda tahu yang bisa ngontrol pikiran seseorang hanya dia sendiri. Saya mikir apa, Anda gak bisa kontrol loh. Tapi saya mikir apa, saya bisa kontrol. Dan semakin saya latih diri saya, semakin saya training pikiran saya, semakin bisa Bapak Ibu. Apa motivasinya? Apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu setiap hari. Takut akan Tuhan akan membuat kita melatih pikiran kita untuk pikiran Kristus bertahta dalam hidup kita. Yesaya 33 ayat 6. Kita baca sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Ini adalah berkat untuk anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah harta benda Sion. Kita ganti pakai nama kita ya. Oke, 3, 2, 1. Masa keamanan akan tiba bagimu. Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah harta Sion. Amin. Jangan buang itu. Berproses bersama Tuhan. Respect,
His name. Amen. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Alkitab mencatat orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mari saya panggil tim musik. Bapak Ibu tundukkan kepala, naikkan doa kepada Tuhan. Ini adalah doa kita, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah jalanku kepadamu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saya minta ayatnya ditampilkan, Bapak Ibu silakan berdoa sama Tuhan secara pribadi. Saya juga akan berdoa untuk undivided heart, hati yang hanya punya satu master, yaitu Tuhan. Amen. Ada satu lagu yang create in me a clean heart. Oh, enggak ada yang tahu ya, udah lama banget ya. Oke, kalau gitu lagu yang tentang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya minta ayatnya ditampilkan. Silakan Anda buka suara berdoa sama Tuhan sendiri. Biasanya kita minta berkat, biasanya kita minta promosi, biasanya kita minta blessing. Tapi hari ini saya mau mengajak kita minta hati yang bulat untuk Tuhan. The undivided heart, gak ada yang lain kecuali Dia. One master in everything. Dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pendidikan, dalam pelayanan. He is the master. Only one master. Yesus pernah bilang, you cannot serve two master. Karena Anda akan mengkhianati yang satu untuk melayani yang satu. Kita hanya bisa melayani satu bos. Dan biarlah Tuhan Yesus adalah master kita. Amin. Ini apa kita? Amin. Lihat hatiku, Haleluya. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki Mari kita berdoa dengan lagu ini Bapak Ibu. lihat hatiku, Adik-adik yang masih muda, apakah ku sungguh pray to the mengasihimu, Lord. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Tak kulihat Yes Lord. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Telah kulihat setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Amin Tuhan. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, ini doa kami. Aku berdoa untuk jemaat-Mu. Tunjukkan kepada kami jalan-Mu ya Bapak, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu. Bukan karena takut yang keliru, tapi karena kami begitu menghormati dan mengasihi-Mu. Bapak, kalau ada jemaat-Mu yang hari ini sedang membangun hubungan-hubungan yang mereka tahu Tuhan gak suka. Aku berdoa Tuhan, takut akan Tuhan akan bangkit dalam diri mereka untuk memutuskan hubungan itu.
Kalau ada jemaatmu yang sedang terikat kepada dosa yang masih ditahan Bapak. Mereka merasa gak mampu, mereka merasa lemah. Tapi siang hari ini ingatkan mereka bukan lemah, mereka perlu takut akan Tuhan. Kalau ada jemaatmu juga yang selama ini punya kebiasaan-kebiasaan mengucapkan kata-kata yang Tuhan gak suka, gampang marah, gampang kehilangan kontrol, gampang emosi. Tuhan, aku berdoa mereka juga siang hari ini mau melepaskan itu. Mereka gak lemah Bapak, mereka hanya perlu takut akan Tuhan. Bapak, aku berdoa juga untuk pengelolaan keuangan. Kalau ada pengelolaan keuangan yang selama ini tidak Tuhan suka, yang mereka tahu Tuhan gak suka dengan cara-cara bisnis atau pengelolaan keuangan ini, aku berdoa Bapak, takut akan Tuhan bangkit. Demikian juga untuk hubungan-hubungan anak muda, pergaulan-pergaulan dengan dunia yang sudah begitu bebas, yang gak takut untuk bikin dosa, bahkan membenarkan dosa itu. Tuhan, aku berdoa anak-anakmu bangkit, mereka berani berdiri sesuai dengan kebenaran firman. Mereka bercahaya, menjadi bijak, menjadi berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Dan Kau janji Bapa, untuk kami anak-anakmu yang takut akan Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Tuhan menjadi penolong kami, Tuhan jadi penyembuh kami, Tuhan yang promosi kami, Tuhan yang angkat kami, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk jadi berkat. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, ya sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Bapak Ibu, kita mempersiapkan yang terbaik lewat persembahan kita berikan dengan sukacita karena Allah kita sumber berkat kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, memerdekakan kami. Ubah penuh hati kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki kualitas hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami juga akan memberi Bapa. Lewat persembahan kami, Tuhan Yesus memberkati, Engkau sucikan, kuduskan Bapa persembahan kami agar hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Upper Room akan diadakan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 dan akan dimulai pada pukul 10.30 sampai 11.30. There is no greater love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini penuh dengan sukacita. Kita sudah memberi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan merayakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Di sini ada Bapak Yeri, kita kasih tepuk tangan luar biasa. Ada Ibu Oni, luar biasa. Ada pastor kita, Ibu Gembala kita, Ibu Ola, yang belum hadir. Lalu ada Kak Magda, belum hadir. Ada Javier Damario, apakah ada? Dan Nathanael. Untuk teman-teman yang dipanggil atau mungkin Bapak Ibu yang merasa berulang tahun di bulan ini, boleh sama-sama maju ke depan, silakan. Silakan, silakan. Happy birthday. Happy birthday to you. Mari kita bangkit berdiri.
sama-sama Bapak Ibu kita rayakan. Day to you, happy birthday, birthday to you. Apakah masih ada yang berulang tahun di bulan ini? Boleh sama-sama maju ke depan. Puji nama Tuhan. To you, happy birthday to you, happy birthday. Mungkin ada Bapak dokter yang di belakang yang berulang tahun di bulan ini. Boleh sama-sama maju ke depan. Haleluya. Day to you, happy birthday to you. Ada lagi saudara seiman semuanya yang berulang tahun di bulan Agustus, bulan September. Happy birthday to you. Mari kita arahkan tangan kita untuk teman-teman yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik atas kehidupan ini Tuhan. Siang hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kau ditambahkan 1 tahun umurnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan mereka selama ini. Dan kami tahu Tuhan Kau selalu menyertai kehidupan anak-anak ini. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus yang menyertai dalam kehidupannya Tuhan. Sertai dimanapun mereka berada. Berkati dalam kehidupan mereka. Apapun menjadi kerinduan mereka, keinginan mereka Tuhan. Kau berikan, Kau kabulkan Tuhan. Berikan dia hadiah sebagai ulang tahunnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera menyertai selalu kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai, memimpin, menuntun, menjaga mereka, memberkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun, boleh silakan ditiup lilinnya. Lilin. Iya. Iya. Happy birthday. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Saya mengundang untuk para pengerja. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh selalu takut akan Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia. Apa yang Tuhan berikan kepada kami itu luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik dan sangat baik Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Kami mau belajar fokus akan Tuhan. Biarlah kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Karena kami punya Bapa yang baik. Engkau sumber segala-galanya. Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber damai sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami mau bawa bangsa dan negara kami tercinta Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang terpilih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju untuk bangsa kami. Bapa, kami percayakan bangsa ini ada kesatuan, persatuan di bangsa ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pilkada yang akan diadakan serentak Tuhan. Siapapun yang terpilih biarlah itu semua daripada Engkau Tuhan. Takut akan Tuhan ada di bangsa kami, pemerintahan kami dari tertinggi sampai terendah. Kami bawa juga untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden, dan untuk semua Tuhan kami percayakan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, berkembang
dan akan tampil menjadi bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Akan terjadi revival dari ujung Indonesia sampai yang ujung di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Esra Tuhan, biarlah Tuhan perlengkapi lagi Tuhan. Hikmat marifat Tuhan berikan untuk Ibu Esra. Perlebar lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kesehatannya, rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan oleh keluarga ini Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami percaya Tuhan melalui Ibu Esra banyak jiwa-jiwa bertobat dan kembali kepada Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Niko beserta dengan wakil Bapak Sony sebagai gembala CK9 Tuhan, pimpin mereka Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan selalu ada di dalam hati mereka, dan visi misinya Tuhan sampai kepada kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan, rumah tangga, pekerjaan apapun juga, pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola sebagai gembala kami yang kami kasihi. Tuhan pimpin mereka, rumah tangganya, pekerjaannya, usaha apapun Tuhan. Kami percaya bahwa mereka adalah dipilih untuk mengembalakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat marifat akan ada untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan, kami percayakan juga untuk senior di gereja ini Tuhan. Tuhan berikan damai sukacita, kesehatan untuk mereka Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Juga buat anak-anak muda, biarlah mereka boleh menjadi anak panah yang melesat tinggi bagaikan Raja Wali. Dia akan naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk manajemen Kuningan City. Tuhan berkati dari owner, para pekerja maupun yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan doa ini. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.